Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji atau kajian fikih tentang bab zakat. Zakat itu ada dua, itu ada zakatul mal wa zakatul fitrah. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zakatul mal. Harta yang wajib dizakati itu ada 4 macam, yaitu binatang ternak, kemudian yang kedua hasil pertanian, kemudian yang ketiga barang berharga, yaitu emas dan perak, kemudian yang keempat adalah harta perniagaan atau perdagangan. Syarat wajib zakat itu ada 5. Yang pertama syaratnya adalah Islam. Jadi yang diwajibkan untuk melaksanakan zakat itu adalah, yang pertama adalah harus Islam. Kemudian yang kedua merdeka, jadi bukan budak. Kemudian yang ketiga sampai nisab, jadi sesuai dengan aturan fikihnya. Kemudian yang keempat milik sendiri. Kemudian yang kelima yaitu haul, lewat 1 tahun. Kecuali zakat pertanian. Kemudian zakat binatang ternak yang wajib dizakati ada 3 macam, yaitu unta, kemudian sapi, dan kambing. Kemudian syarat wajibnya zakat binatang ternak itu ada 2. Yang pertama, binatang ternak itu digembalakan sudah 1 tahun atau lebih. Kemudian yang kedua, dipelihara untuk tujuan ternak dan dikembang biakkan, bukan untuk diperkerjakan. Apabila dipelihara untuk diperjualbelikan, maka hitungan zakatnya adalah zakat harta perniagaan. Sekarang zakat unta dengan ketentuan sebagai berikut. Zakat unta, misalkan yang bersangkutan mempunyai 1 atau 4 ekor, 1 sampai 4 ekor unta, maka yang bersangkutan belum dikenakan zakat, belum diwajibkan zakat. Kemudian 5 sampai 9, dia mempunyai unta 5 sampai 9.
dia harus mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Kemudian kalau mempunyai unta 10 sampai 14, dia harus mengeluarkan zakatnya 2 ekor kambing. Kemudian kalau mempunyai 15 sampai 19, dia harus mengeluarkan zakatnya 3 ekor kambing. 20 sampai 24, dia harus mengeluarkan zakatnya 4 ekor kambing. Kemudian mempunyai ternak unta itu 25 sampai dengan 35, maka dia mengeluarkan zakatnya 1 ekor bintu makhot betina. Yang disebut dengan bintu makhot betina itu adalah unta yang usianya genap 1 tahun. Kemudian ketika yang bersangkutan mempunyai 36 sampai 45 ekor unta, maka ia harus mengeluarkan 1 ekor bintu labun. Yang dimaksud dengan bintu labun itu adalah unta yang usianya genap 2 tahun. Kemudian ketika dia mempunyai 46 sampai 60 ekor unta, maka dia harus mengeluarkan zakatnya 1 ekor hikoh. 1 ekor hikoh itu artinya unta yang usianya genap 3 tahun. Kemudian kalau mempunyai unta 61 sampai dengan 75 ekor, maka dia harus mengeluarkan zakatnya 1 ekor jadu'ah. 1 ekor jadu'ah itu maksudnya unta yang usianya genap 4 tahun. Kemudian kalau mempunyai unta 76 sampai dengan 90 ekor, maka dia harus mengeluarkan zakatnya 2 ekor bintu labun. Disampaikan tadi, jadi bintu labun itu adalah unta yang usianya genap 2 tahun. Kemudian kalau mempunyai unta 91 sampai 120 ekor, maka dia harus mengeluarkan 2 ekor hikoh, yaitu unta yang usianya genap 3 tahun. Kemudian bagaimana kalau zakat sapi? Ini yang banyak adalah sapi, kambing. Kalau di Indonesia ini kan jarang kalau unta. Sekarang yang banyak itu adalah zakat sapi, kemudian kambing atau domba. Zakat sapi itu ketika mempunyai 1 sampai dengan 29 itu belum dikenakan zakat. Jadi mempunyai 1 sampai 29 itu belum diwajibkan untuk zakat. Tapi kalau sudah mempunyai 30 sampai 39 ekor sapi, maka dia harus mengeluarkan 1 ekor sapi jantan betina tabi'. Yang disebut dengan tabi itu adalah sapi yang telah berusia 1 tahun. Kemudian ketika dia mempunyai 40 sampai 59 ekor sapi, dia harus mengeluarkan zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina, ya, musinah
Sinah itu sapi yang usianya sudah 2 tahun. Atau biasanya kalau di tempat kita di Indonesia ini yang banyak adalah peternak sapi. Maka harus diperhatikan itu wajib zakat apa belum wajib. Kemudian berapa kalau zakat kambing atau domba? Zakat kambing atau domba. Jika mempunyai kambing 1 sampai 39 itu belum dikenakan zakat. Kemudian kalau mempunyai 40 sampai 120 itu ada zakatnya, yaitu 1 ekor kambing atau domba. Kemudian kalau mempunyai 121 sampai dengan 200, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2 ekor kambing atau domba itu. Kalau kambingnya atau dombanya 201 sampai 399, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 3 ekor kambing atau domba. Tapi jika jumlahnya sudah melebihi 400 ekor, artinya 4 ekor ke atas, maka setiap kelipatan 100 itu harus dizakati 1 ekor kambing. Jadi kalau sudah mempunyai 400 ke atas, jadi kelipatan 100-nya itu harus mengeluarkan 1 ekor kambing. Kemudian dalam mengeluarkan zakat kambing atau domba tidak boleh dikeluarkan kambing jantan yang telah tua renta, yang matanya buta sebelah misalnya, yang sedang menyusui atau mengasuh anaknya misalnya, sedang hamil, kemudian yang juga bernilai tinggi. Itu tidak boleh. Jadi ada yang istilahnya kambing yang genap berusia 6 bulan. Itu yang disebut dengan ja'ahdan. Jadi kambing yang genap berusia 6 bulan. Kemudian ada yang namanya sami ma'is, kambing yang genap berumur 1 tahun. Kemudian bagaimana kalau zakat? Sekarang zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian itu hasil pertanian dari jenis biji-bijian dan buah-buahan wajib dizakati jika memenuhi 3 syarat. 1, tanamannya dari jenis yang dapat ditakar dan dapat disimpan. Contohnya misalnya gandum, itu dari jenis biji-bijian. Seperti anggur dan kurma itu dari jenis buah-buahan. Adapun jenis tanaman yang tidak bisa ditakar dan tidak dapat disimpan seperti sayur mayur dan yang sejenisnya, maka tidak wajib dizakati. Kemudian yang kedua, sudah sampai nisab, yaitu 653 kg atau lebih. Kemudian syarat yang ketiga, tanaman tersebut dimiliki oleh orang yang wajib zakat pada saatnya wajib mengeluarkan zakat. Adapun waktu wajib mengeluarkan zakatnya adalah ketika telah tampak hasil yang baik, yaitu ketika buah-buahan telah mulai menguning atau memerah, ketika biji-bijian telah padat berisi dan mulai mengering. Kadar zakat untuk hasil pertanian adalah 10%
apabila diairi tanpa mengeluarkan tenaga. Misalnya pengairannya dengan air hujan atau air sungai. 5% apabila diairi dengan cara mengeluarkan biaya dan jerih payah sendiri, seperti menggunakan air yang diambil dari sumur atau semisalnya. Adapun jika pengolahan lahan pertanian sebagian waktu dengan jerih payah dan sebagian yang lain tanpa jerih payah, maka perhitungannya dilihat cara apa yang lebih banyak digunakan dan dihitung menurut jumlah hari antara kedua cara tersebut. Kemudian yang selanjutnya zakat barang berharga. Jadi barang berharga itu yang berharga tentunya emas, kemudian perak. Barang berharga ada dua jenis, yaitu emas, zakatnya tidak dikeluarkan kecuali mencapai 85 gram. Jadi kalau sudah mempunyai simpanan emas sudah 85 gram, maka dia wajib zakat. Kemudian yang kedua adalah barang berharga itu perak, zakatnya tidak dikeluarkan kecuali mencapai 595 gram. Adapun uang, zakatnya tidak dikeluarkan kecuali nilainya mencapai batas nisab minimal zakat emas atau perak. Adapun kadar zakat barang berharga ini besarnya adalah 2,5%. Barang perhiasan yang dipakai ya tidak wajib dizakati. Barang perhiasan yang dipakai tidak wajib dizakati, akan tapi jika perhiasan tersebut disewakan atau dijadikan tabungan maka wajib dizakati. Kemudian halal bagi kaum wanita segala sesuatu yang lazim dipakai sebagai perhiasan dari emas atau perak. Begitu juga menggunakan sedikit perak pada bejana. Kaum laki-laki boleh memakai sedikit perhiasan dari perak seperti cincin, kacamata atau lainnya, sedangkan emas haram digunakan pada bejana. Bagi laki-laki diperbolehkan memakai sedikit dari emas yang digunakan bersama bahan lainnya, campur tapi seperti kancing baju atau apapun itu, misalkan yang tapi tanpa meniru-niru kaum wanita. Boleh kancing baju, boleh kancing baju misalnya dicampur, ada campur dengan emas jadi biar kuningnya awet misalkan, boleh. Kemudian jika seseorang memiliki harta yang kadang bertambah dan kadang berkurang hingga menyulitkan baginya untuk mengeluarkan zakat hartanya pada waktunya, maka ia mengeluarkan zakatnya pada hari yang ditentukan setiap tahunnya. Pada hari tersebut ia menghitung jumlah hartanya lalu mengeluarkan 2,5%, walaupun sebagian dari hartanya belum mencapai haul. Kemudian apabila seseorang yang mempunyai gaji tetap atau mempunyai sesuatu yang ia sewakan seperti rumah atau sebidang tanah, jika ia tidak menabung dari sewaan atau gajinya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat meskipun jumlahnya banyak. Sedangkan jika ia menabung dari hasil tersebut, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Jika telah lewat haulnya atau masa 1 tahun itu, jika ia kesulitan dalam perhitungannya, maka ia menentukan 1 hari pada setiap tahun untuk membayar zakat sebagaimana yang telah diterangkan yang saya terangkan di atas tadi. Kemudian bagaimana kalau zakat
hutang piutang. Zakat hutang piutang itu seseorang yang memberi pinjaman atau hutang kepada orang kaya atau kepada orang yang mampu membayar hutang tersebut, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari tahun-tahun yang telah berlalu. Apabila ia menerima pembayaran hutang meskipun jumlahnya banyak, namun apabila hal tersebut tidak memungkinkan, misalkan si peminjam tidak mempunyai apa-apa untuk melunasi hutangnya, maka tidak wajib membayar zakatnya, karena ia tidak mampu untuk membuat atau berbuat sesuatu terhadap uang pinjaman tersebut. Jadi kalau belum dibayar, ya belum bisa membayar zakatnya. Kemudian zakat harta perniagaan. Zakat harta perniagaan itu atau perdagangan, harta perniagaan tidak wajib dizakati kecuali dengan 4 syarat. 1, milik mutlak, milik sendiri. Yang kedua, barang tersebut untuk diperdagangkan, memang untuk dagangan. Yang ketiga, nilainya telah mencapai nisab, yaitu minimal nisab emas atau perak. Jadi kalau belum mencapai itu, belum mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang keempat, sudah mencapai haul, yaitu 1 tahun lewat. Kemudian jika harta perniagaan telah memenuhi syarat-syarat di atas, maka wajib dizakati dari hitungan nilai barangnya. Bila di samping itu ia memiliki uang tunai, misalkan emas atau perak, haruslah ia tambahkan pada nilai harga barang tersebut untuk menyempurnakan nisabnya. Jika dengan harta perniagaan itu ia berniat untuk memakainya seperti baju, kemudian rumah, kemudian mobil atau semisalnya, maka tidak wajib, karena yang dimaksud ini adalah yang diperjualbelikan, bukan yang dipakai. Namun jika ia berniat memperjualbelikan barang tersebut, maka ia mulai menghitung haulnya. Itu yang untuk kaitan zakat mal. Mudah-mudahan pemirsa dan jamaah ada manfaatnya, dan mari kita jangan sampai lupa apabila kita memang benar-benar sudah sampai pada nisabnya dan haulnya dan wajib zakat. Mari dikeluarkan zakatnya agar Allah senantiasa meridhoi harta kita dan harta kita menjadi suci dan menjadi bersih. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.